Ya alhamdulillah sih kemarin dikasih kelancaran, dikasih kemudahan, apa, meskipun memang sih gitu, Panas ya. panas banget, terus udah gitu yang seperti dibilang, kalau pas di tahun ini tuh bener-bener lagi membludak tuh, bener-bener membludak banget ya. Kita juga sempet apa yang soal tenda itu ya. Yang masuk oke lah. Iya, tapi maksudnya alhamdulillahnya masih sangat-sangat teratasi gitu. Apalagi pas Kan rame tahun ini kan. iya, begitu kita dengar kan kalau teman-teman yang lain tuh ada yang sampai tidur di depan toilet apa segala macam. Alhamdulillah kemarin kita tuh kayak dimudahkan banget ya, masih sangat nyaman banget. Masih oke kok semuanya. Iya, sangat nyaman banget. Mungkin beberapa artis ada yang mendapat pujian nih di sana. Mungkin seperti apa sih perjalanan spiritual kalian nih di sana, pengalaman uniknya mungkin. Kemarin Nah, ada sih ya. Alhamdulillah sih diberi kelancaran ya. diberi Setiap kegiatan kelancaran. haji. Kita di Musdalifah, kan kita dengar ada yang sampai nggak dijemput bus segala macam. Kita pagi-pagi alhamdulillah ya dapet. Terus udah gitu ya paling cuaca sih yang ekstrim gitu. Paling itu doang. Dan kemarin kita sempat selebgram juga ya, sempat sakit. Paling itu aja sih, tapi rata-rata yang lain juga sama. Alhamdulillah sisanya ya dilancarkan sih. Karena memang pas kita mau berangkat juga benar-benar minta doa juga gitu. Tapi mungkin doa yang dipanjatkan khusus sama keluarga di sana. Ya sehat, pastikan kita bisa sehat, kita diberi kelancaran. Ya diampuni dosa-dosa kayak gitu aja Kayak sih. Tapi ada cerita-cerita yang berkesan banget ya sih di sana. Cerita nggak ada ya, paling apa ya, nggak ada. Nggak ada sih, maksudnya nggak ada yang apa kan kadang ada orang yang kayak spiritual di sana tiba-tiba bertemu siapa apa gimana. Nggak ada Betul, sih. alhamdulillah nggak ada, kita diberi kelancaran semua. Ya paling kita tuh kan kayak dinasihatin aja sama orang tua. Pokoknya gimana caranya dijaga banget, apalagi kalau udah berihram itu kan sebisa mungkin jaga omongan gitu, dan sama pasangan juga jangan sampai ada berantem gitu. Jadi kayak kita dari berangkat tuh udah dinasihatin sama orang tua gimana caranya kita sama-sama kalau ada ini dikit langsung minta maaf gitu. Jadi ya itu dikasih kelancarannya di situ gitu. Karena itu sekarang juga kan sama abang ini sudah menjalankan gelar haji sama haji. Jadi ada rasa Insya Allah terbebani ya, nggak sih ya? mudah-mudahan apa? Apa ada rasa terbebani nggak sih dengan gelar tersebut? Ya kita terbebani sih mungkin lebih ke harus lebih banyak ini aja ya, apa namanya, jadi pengingat lah, jadi pengingat aja. Tapi kan kita kan harus jalanin, jadi kita anggap sebagai ini aja ya, pengingat ya. Iya, karena kan maksudnya kalau untuk jadi orang yang lebih baik kan itu ibaratnya tanggung jawab atau kayak hak semua orang kan gitu, nggak yang berhaji aja gitu. Jadi kayak apalagi misalkan kalau udah berhaji harusnya mudah-mudahan bisa jadi yang lebih baik lagi. Jadi kayak reminder aja sih gitu. Nggak kayak nggak menjadikan itu sebagai gelar yang gimana gitu, tapi kayak mudah-mudahan kalau misalkan kemarin kita sudah menjalani rangkaian aja tuh, mudah-mudahan kedepannya bisa bikin kita jadi lebih baik lagi. Mendapat hidayah khusus kita mungkin di sana. Apa? Hidayah, mendapat hidayah atau Kalau yang Dapat makanan kan? Hidayah apa ya? Ya hidayah itu apa ya? Kayaknya kita ya paling kayak kan maksudnya selama di sana kan kita kayak dibimbing ustadz juga, jadi kayak mungkin lebih ke banyak dapat ilmu-ilmu baru aja. Terus udah gitu biasanya kalau dulu kan kita jalan-jalannya bareng sama teman-teman, ada yang udah menikah, ada yang belum berkeluarga, macam-macam kan. Kalau kemarin kan sudah berkeluarga semua, jadi kayak kita bisa melihat juga, belajar dari teman-teman lain tuh, ke suaminya gimana, ke pasangan tuh seperti apa, ke keluarga gimana. Jadi kayak banyak dapat contoh, banyak dapat pelajaran. dan juga katanya tendanya sedikit ada bervariasi. Kenapa sih Kak tenda? Enggak, ini apa? Bukan nggak ada kendala, justru kita malah dengar dari teman-teman yang lain tuh tendanya berkendala, apa misalkan kepenuhan. Justru malah kemarin tuh kita dapatnya alhamdulillah nyaman gitu. Jadi bersyukur banget. Kak kemarin tinggalin anak. Itu dia. Tinggalin anak seperti apa sih Kak pas pulang kayak Paling itu sih yang berat itu doang sih gitu. Ya berat tinggalin anak-anak ya, kan pada kecil-kecil, masih pada kecil-kecil kan. Cuman kita kan udah ngasih tahu sama dia bahwa kita pergi haji gitu, kita kasih tahu penjelasan dari lama gitu. Jadi dia pas kita berangkat juga nggak terlalu shock. Cuman ya sedih lah, namanya anak kecil kan. Cuman ya udah. Iya, dan itu juga jadi pelajaran juga sih, maksudnya kan itu kita baru dipanggil ke tanah suci nih gitu. Kapan aja kalau misalkan Allah panggil kita, mau ada anak kecil kayak mau ada apa, semua harus kita tinggalkan gitu. Jadi kayak di situ mikir juga
ini baru dipanggil ke tanah suci, kalau dipanggil selama-lamanya aduh gimana gitu. Jadi kayak jadi reminder aja gitu. Pas kemarin pulang responnya seperti apa? Wah senang banget mereka, senang banget. Anak-anak pas Nangis pulang tuh sehari ya. pengen buru-buru tuh emang lihat anak. Jadi dari bandara tuh kita udah kepikiran di rumah. Dan kita memang minta supaya nggak usah jemput ke bandara, karena kan kemarin Malam juga nyampe. malam, jadi kita pengennya emang kita nyampe ke rumah. Dan anak tuh kita udah minta sama orang rumah, anak-anak tuh pokoknya meskipun selama kita di sana tidurinnya di kamar kita aja, karena kan biasanya kita memang ngumpul. Jadi anak-anak disetting ditidurin di kamar kayak biasa, padahal kita udah mandi, udah beres-beres. Jadi pas kita masuk kamar baru deh itu pada kaget. Menunggu hajinya berapa lama sih Kak? Mungkin dari mitigasi mungkin sampai akhir haji di sana. Ya kalau soal haji itu kan jodoh ya, jodoh waktu gitu-gitu kan. Ada yang baru daftar udah dipanggil, ada yang udah lama belum panggil. Ya alhamdulillah kita nggak terlalu lama ya. Iya, Jadi ya cukup lah. Berapa tahun Kak mungkin? Ya cukup lah pokoknya. Rahasia. Kak, perkembangan anak-anak sendiri sekarang seperti apa sih? Kenapa? Perkembangan anak-anak Berapa sekarang. lagi sekolah? Ya alhamdulillah udah mulai masuk lagi, Sada lagi baru mau masuk sekolah baru kan gitu, dia lagi adaptasi. Tapi anehnya pas kan Sada tuh kemarin perpisahan sekolah dan masuk sekolah baru itu pas kita lagi di sana. Tapi itu tuh malah bikin dia jadi kayak tegar gitu ya. Nggak ada orang tuanya, malah dia jadi kayak Lebih mandiri ya? tabah gitu, lebih mandiri gitu. Begitu diantar sama bapaknya berangkat sekolah langsung angkut tas kabur dari sekolah, malah nangis, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa berangkat sekolah sendiri. Sekolahnya sendiri apa kan TK? TK. TK 0 kecil pre-KE. Kak Ivan kan punya grup yang nge-band sendiri. Tadi ada padahal. Bisa Lagi diceritain happening sedikit nih. nggak sih Kak? Mungkin awal mulanya Oh tercetus ide. awal mulanya ya seru-seruan aja kan, kita suka bikin konten gitu kan. Ya udah cari apa lagi coba deh lah gitu kan. Ya udah terus siapa oh, teman-teman aja nih yang bapak-bapak, ya udah kita Itu emang teman-teman komplek apa? enggak komplek Jadi kayak teman gede. ketemu temen lah. Iya. Kan awalnya iseng-iseng. Iseng ya, terus udah dapat endorse banyak, berarti penghasilan. Amin. Itu seperti apa sih Bang maksudnya? Apa? Jadi penghasilan Jadi juga penghasilan dari sendiri juga dari Ya. karena endorse. Ya sebenarnya kita ngelakuinnya karena happy ya. Jadi ya mungkin kayak gitu-gitu aja jadi bonus gitu. Tapi koreo-koreonya sendiri Inspirasinya dari TikTok juga, inspirasinya. Ya pokoknya kita yang lagi trending, jadi pokoknya kan kita memang sering ngerjain endorse di rumah kan. Terus udah gitu kayak kan makin lama, wah ide apa lagi terus kita kayaknya kalau kita waktu kemarin kan sempat tren yang tarian Asma Librasi itu kan, itu cowok-cowok gitu, kayaknya kalau kita bikin tren itu juga rame nih gitu. Tapi kalau cewek-cewek kayaknya nggak terlalu aneh lah, misalkan kan apa ibu-ibu banyak yang suka nari itu biasa. Kayaknya kalau gue bikin bapak-bapak bisa pada nari, oke juga nih. Terus aku tanya, kamu ada nggak temen yang bisa nari? Kayaknya ada deh si ini. Terus udah gitu kayak tanya, ada nggak yang bisa nari gini-gini? Akhirnya terbentuklah itu. Dan dari situ kayak, ternyata kok rame, responnya positif. Ada endorse lagi, kayaknya gue pakai lagi deh nih bapak-bapak. Tiba-tiba ada endorse lagi, gue pakai lagi nih bapak-bapak. Kok ternyata eksploitasi suami menyenangkan ya? Kayak dia yang capek, kita yang terima transferannya gitu. Sepertinya ini bisa diberdayakan, dikembangkan lagi. Tapi emang suami selucu itu ya, skate katanya TikTok juga. Ya sebenarnya dari dulu dia emang ngelawak, cuman mungkin nggak di depan umum gitu. Cuman aku melihat talenta itu dan aku bikin meletek di situ dan aku komersilkan gitu. Jadi ya itu aja, daripada dia cuma ngelawak sendiri doang, nggak ada kontraknya, nggak ada dibayar. Mendingan ini, yang daripada kamu nggak ngambil ini endorse nggak jadi. Mendingan coba kamu bisa lebih lucu lagi, oke. Langsung ada. Susah nggak sih latihan gerakannya sama bapak itu? Susah. Kalau dibilang latihannya susah karena kan saya kan bukan dancer gitu kan, jadinya tapi mau gitu buat ngebodor seru-seruan gitu lah. Tapi ya susah, tapi ya dijalanin aja. Tapi lama-lama oke kok. Malah kadang-kadang bisa yang kamu lebih power lagi, jangan kalah sama bapak-bapak yang lain, bisa lebih power lagi ekspresinya. Jadi ya biasa. Jadi pertama-tama aku ngasih tahu mungkin suami bikin
Sampai masih sekarang ada juga masih lah. kaku. Ada Di kalau- videonya ya. Iya masih ada. Video-videonya juga masih kaku. Jadi aku kayak tau gak sih kayak mama yang nganter anaknya les, ayo dong, yang luas dong, ya nanti ada endorse masuk lagi, ekspresinya dong. Jadi kayak, Tapi kita lihat kayaknya si bapak-bapak itu luas banget nih gerakannya. Iya. ya karena memang seni sudah mengalir di dalam DNA mereka. Jadi kita pilih yang memang ada talenta di sana. Tapi anak-anak pas ngeliat bapaknya joget-joget kayak gitu gimana? Kak? Happy malah masih kayak ada senang. malah minta play terus, malah ikut gini-gini juga, malah feeling lonely gitu, malah ya Ikutin seneng. anak-anak juga. Berarti Endo sehari masuk berapa nih Kak? Paling Sehari bisa ngerjain berapa endor? Enggak, yang penting cukup. Kalau mau nambah lagi boleh. Alhamdulillah. Jadi kan bisa support di belakang layar. Kak. Iya. Jadi kalau aku bikinnya gini, semenjak aku hamil kan aku nggak bisa, waktu hamil anak kedua kan aku nggak bisa petakilan kan, udah mulai capek. Jadi aku bikin skenario nya, dia yang capek, aku yang tinggal iya pakai ini. Iya, jadi aku bikin oke adegannya dia basah-basahan yang tuh lalalala, aku bilang jangan lupa pakai ini. Bagian itu dong, bagian gini-gini. Gitu doang. tapi ini nggak sih Mas, mungkin sekarang menikmati dan jadi kebiasaan nggak sih? Menikmati ya, emang udah dari dulu sih sebelum dikontenin juga sama Fitri, emang udah dulu suka seru-seruan aja. Di kampusnya itu emang dia suka bikin seru-seruan juga begitu sama temen-temennya gitu, kalau misalkan kayak lagi ada acara kampus. Jadi kan aku melihat daripada disia-siakan kan mending aku komersil. Jadi pasangannya cocok banget ya, Kurt ngebodor banget nih. Amin. Iya. Mungkin update anak lagi dong Kak. Update lagi dong Kak, mungkin perkembangannya seperti apa? Kalau anak aku yang kedua alhamdulillah kami udah Udah cerewet ya, banyak Udah cerewet. kata-katanya juga udah banyak. ya tadinya tuh kan aku sempat ada kekhawatiran kalau anak kedua tuh takutnya ketutup sama kakaknya, terus juga mungkin ngomongnya takutnya nggak selancar kakaknya, tapi alhamdulillah ternyata sama-sama bawel, sama-sama cerewet, sama lah dia kalau di rumah. Mereka kan anak-anak yang pertama mungkin udah kontekan juga, mungkin ngajarinnya seperti apa kayak mereka kan anak lagi aktif-aktifnya. Paling ngajarinnya ya apa ya, pokoknya kalau misalnya malam-malam tuh suka sama bapaknya ada hafalan tetap itu wajib ya setiap malam gitu. Terus udah gitu ya sisanya paling ya sekolah sama UTS paling kayak gitu. Hafalan Quran Kak seperti apa sih, apa ditanamkan agama kita? Surat-surat pendek. Surat pendek dulu. Kemarin sih udah mulai masuk kayak kursi kayak gitu. Bapaknya sih yang pokoknya rutin setiap malam jam 8 kalau dia mau nonton YouTube harus hafalan dulu. Tapi keras juga masih Kak, mungkin mengajarkan anak untuk belajar. Enggak lah karena kalau kalau didikannya keras kan dia nggak happy belajarnya, ngapain gitu ya, kita pengennya dia happy, apalagi kan dia baru 3 tahun juga. Kak Fili, terakhir mungkin cara kalian untuk tetap jaga keharmonisan keluarga gimana sih? Masih Ya. ada quality time jalan berdua gitu? Pastilah gitu. Kan kayak kemarin Ngobrol. pergi haji juga. Itu quality time sih, ngobrol dijaga, terus ya saling menghargai aja, terus sering-sering ngobrol kayak kamu sukanya apa, kita saling nyamannya gimana, itu sih yang paling dijaga sih. Berkasan dari pengalaman haji kalian berdua apa sih Kak sebagai quality time berdua kalian yang sampai sekarang nggak bisa lupa? Paling berkesan ya berdua jadi saling introspeksi diri aja. Jadi lebih banyak ngobrol juga kan, jadi Iya, lebih banyak banyak tahu. ngobrol. Karena selama ini kalau liburan kan pasti bawa anak-anak kan kayak makannya lah, kita mikirin bajunya lah, ininya apa segala macam. Nah pada saat kemarin kan waktu luang kan kita cukup banyak kan, maksudnya kan kita ibadah, makan, istirahat. Ya, sisanya kan kita ngobrol berdua. Jadi kayak komunikasi heart-to-heartnya lebih banyak. Berapa hari kamu sih? 27 hari. 7 hari kemarin. Oke. Terima kasih banyak Kak.